Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas persoalan demonstrasi yang menimbulkan kericuhan, kerusuhan, dan penganiayaan oleh peserta demonstrasi. Terhadap demonstrasi seperti itu, siapa yang harus dimintakan tanggung jawabnya secara hukum? Maka, yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah siapapun yang ikut berkontribusi. Siapapun yang ikut berkontribusi terhadap terjadinya demonstrasi yang rusuh tersebut. Guys, bagi siapa yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum seperti itu, dapat membaca buku karangan saya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Ini dia bukunya. Karangan saya sendiri. Seperti biasanya guys, kita akan membahas persoalan ini secara objektif ilmiah, tanpa memihak ke pihak manapun. Secara objektif ilmiah, tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran saja. Saudara-saudara, demonstrasi adalah hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tentunya dilindungi oleh undang-undang. Dalam setiap negara demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat mesti dilindungi oleh undang-undang, termasuk di Indonesia. Tetapi, setiap hak menuntut kewajiban dan tanggung jawab. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi secara hukum, kebebasan dan batas-batasnya ada aturan main. Kebebasan itu ada batasnya dan ada aturan main. Guys, jadi siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu demonstrasi yang rusuh? Jawabnya adalah bahwa yang bertanggung jawab adalah siapapun yang ikut mengkontribusi, ya, siapapun yang ikut mengkontribusi terhadap kejadian anarkis dalam demonstrasi tersebut. Ikut mengkontribusi itu kata kuncinya. Contoh demonstrasi yang anarkis adalah atau demonstrasi rusuh adalah demonstrasi yang di dalamnya ada unsur-unsur misalnya pemukulan, penganiayaan, perusakan sarana umum atau sarana privat, pembakaran, penjarahan, dan hal-hal yang tidak pantas lainnya. Saudara-saudara, karena itu kategori pelaku kejahatan secara hukum dalam demonstrasi adalah ada pelaku utama, ada yang turut serta melakukan, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual terhadap kejahatan itu. Itu semuanya dapat dihukum. Tentu dengan hukuman yang berbeda-beda. Kemudian terhadap kategori pelaku kejahatan. Dalam suatu demonstrasi ricuh adalah dapat diperincikan kepada pelaku lapangan atau aktor lapangan, provokator di lapangan maupun di luar lapangan, perencana aksi, penyandang dana, aktor intelektual, dan penanggung jawab demonstrasi lapangan maupun di luar lapangan. Jadi, sampai batas tertentu semua mereka itu dapat dimintakan pertanggung jawab secara hukum kalau terjadi kerusuhan dalam suatu demonstrasi. Jenis kesalahannya adalah
ada kesengajaan atau cuma kelalaian, atau bisa saja utamanya dalam hukum perdata ada yang namanya tanggung jawab mutlak. Saudara-saudara, demonstrasi itu tindakan yang rentan terhadap bahaya. Itu jelas. Hukumnya sama seperti hukum terhadap orang yang memelihara macan. Macan itu sangat berbahaya bagi manusia. Terhadap tindakan yang rentan bahaya seperti itu secara hukum, disyaratkan adanya tanggung jawab yang besar, lebih besar daripada tanggung jawab biasa. Penanggung jawab demonstrasi, kesengajaan atau kelalaian dan bahaya mestinya dapat mengantisipasi akan terjadi kerusuhan dalam demonstrasi tersebut. Sehingga hukum memberlakukan doktrin tanggung jawab mutlak terhadap penanggung jawab demonstrasi, seperti yang berlaku terhadap orang yang memelihara macan tadi. Jadi penanggung jawab demonstrasi itu sama dengan orang piara macan. Kalau sempat macannya lepas tanpa dilihat kesalahan, salah atau tidak bersalah, dia harus bertanggung jawab karena dia telah melakukan tindakan-tindakan yang rentan terhadap bahaya. Bahkan saudara-saudara, terhadap tanggung jawab dari para penanggung jawab, karena demonstrasi itu rentan bahaya, berlaku juga teori tanggung jawab pengganti. Artinya tanggung jawab orang lain diganti oleh tanggung jawab si penanggung jawab acara. Seperti tanggung jawab buruh yang dipindahkan atau diganti oleh tanggung jawab majikan. Ini adalah teori hukum yang sudah berlaku umum di mana saja. Jadi, namanya saja penanggung jawab. Dalam hal ini penanggung jawab demonstrasi. Maka secara hukum haruslah dia bertanggung jawab sesuai dengan namanya. Jika tidak mau bertanggung jawab, namanya bukan penanggung jawab, tapi namanya penggembira. Artinya dia senang dan gembira melihat segala kejadian di lapangan ketika demonstrasi terjadi. Oke guys, sampai di sini dulu diskusi singkat kita kali ini. Semoga tercerahkan. Mari kita lestarikan Pancasila, lestarikan NKRI. Wassalamualaikum.